Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya Dr. Saldi Mary Sandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, akan menjelaskan mengenai anamnesis pada sistem hematologi. Adapun tujuan dalam video pembelajaran anamnesis kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan anamnesis secara baik dan benar dan dapat melakukan komunikasi efektif kepada pasien untuk menentukan diagnosis pasien. Anamnesis pada sistem hematologi tidak berbeda dengan sistem-sistem yang lain. Anamnesis pada sistem hematologi terdiri atas identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat lingkungan, riwayat penyakit keluarga, dan melakukan anamnesis sistem lainnya. Silakan masuk, Pak. Mari. Silakan, Pak. Silakan duduk. Dengan Bapak siapa namanya? Bapak Arsyad. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum Pak, saya dengan Dr. Saldi Mary Sandi, saya dokter spesialis penyakit dalam yang saat ini bertugas di Poli Rawat Jalan rumah sakit ini. Ya, mungkin saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini fungsinya untuk membantu saya dalam menentukan diagnosis dan tata laksana yang paling tepat untuk Bapak. Pertanyaan ini nanti semua jawabannya bersifat rahasia, jadi hanya kita berdua yang tahu ya. Kalau misalnya Bapak bersedia, saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Bersedia dong. Oke, jadi tadi Bapak dengan Bapak Arsyad ya. Boleh saya tahu Pak Arsyad umurnya berapa Pak? 42 tahun. 42 tahun Pak ya. Pekerjaannya apa Pak? Petani dong. Petani ya. Tinggalnya di mana Pak? Di Goa dong. Di Goa. Iya dong. Baik. Oke, boleh saya tahu Pak, kenapa ini Pak datang keluhannya ke sini Pak? Lemas rasa dong. Lemas? Iya dong. Sudah berapa lama Bapak merasa keluhan seperti ini? 6 bulan yang terakhir dong. 6 bulan terakhir ya Pak ya. Iya. Apakah keluhan ini Bapak merasa semakin memberat sehingga baru datang saat ini? Iya dong, memberat rasa. Semakin memberat ya. Iya dong. Apakah Bapak misalnya kalau Bapak bekerja suka mudah capek dirasa seperti itu? Iya dong. Oke. Rasa dong. Apakah kalau Bapak berjalan jauh Bapak suka merasa kayak mudah sesak seperti itu? Iya dong. Iya ya. Apakah ada batuk? Batuk enggak ada tidak. Apakah Bapak sering merasa demam? Enggak jadi dong. Demam tidak ada Pak ya. Apakah Bapak mengeluh adanya mual, muntah? Enggak dong. Tidak ada. Apakah ada pandangan yang berkunang-kunang, Enggak juga dong. sakit kepala? Enggak dong. Tidak ada ya. Bagaimana nafsu makannya Bapak? Apakah ada penurunan? Iya dong. Kalau berat badan, apakah ada penurunan akhir-akhir ini? Ada juga dong. Berapa kilo Pak berat badannya? 3 kilo dong. 3 kilo ya Pak ya. Iya dong. Baik. Bagaimana dengan buang air kecilnya Bapak? Biasa juga dong. Biasa saja ya buang air kecilnya ya. Iya dong. Warnanya seperti apa Pak? Agak putih-putih gitu dong. Ya putih aja ya seperti biasa. Kalau buang air besarnya Pak Arsyad bagaimana? Biasa juga dong. Lancar aja ya. Iya dong. Warnanya coklat? Iya dong. Apa pernah buang air besar warna hitam, encer, kayak aspal begitu? Enggak gitu. Ada. Baik. Di keluarganya Bapak, apakah ada yang riwayat sering mengalami transfusi? Enggak gitu. Apakah ada penyakit di keluarga Bapak yang juga mengeluh seperti ini? Enggak ada gitu. Tidak ada. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Apakah Bapak pernah mengalami transfusi darah sebelumnya? Kayak enggak gitu. Pernah mengalami seperti ini sebelumnya? Enggak ada. Tidak pernah ya. Iya. Apakah Bapak ada riwayat hipertensi, Potensi enggak ada. diabetes? Enggak juga. Tidak ada ya. Penyakit ginjal sebelumnya? Enggak ada juga. Tidak ada. Apakah Bapak pernah terkena malaria? Enggak dong. Tidak ada ya. Apakah Bapak sudah mencari pengobatan sebelumnya untuk ini?
Belum pernah dok. Belum pernah ya berobat ya? Iya dok. Oke. Bapak ini kan bekerja sebagai petani. Iya dok. Bagaimana kalau Bapak pergi ke sawah? Apakah Bapak suka menggunakan alas kaki? Tidak dok. Oh jarang ya Pak ya? Jarang dok. Jadi biasa hanya jalan begitu aja dalam sawah. Oke. Apakah Bapak biasa menggunakan pupuk-pupuk kimia? Biasa pakai dok. Apa itu Pak? Pupuk apa yang biasa Bapak pakai? Itu biasa urea dok. Pupuk urea ya? Iya dok. Oke. Kalau menyemprot di sawah sering? Semprotnya itu kadang-kadang dok. Kadang-kadang ya? Iya dok. Semprot ya Pak ya untuk hama ya? Iya dok. Baik. Ayo. Baik Pak ya, ada yang ingin saya konfirmasi kembali ya. Apakah mungkin Bapak ada mengeluh matanya mudah menjadi kuning? Enggak dok. Apakah Bapak mudah merasa berdebar-debar? Enggak dok. Apakah Bapak merasa ada nyeri sendi? Enggak ada dok. Apakah ada Bapak riwayat mimisan, gusi berdarah tanpa sebab yang jelas? Enggak ada sih. Apakah ada becak-becak merah di tangannya Bapak atau lebam-lebam yang muncul tanpa sebab yang jelas? Enggak ada dok. Oke. Saya ulang kembali dulu Pak ya apa yang saya sudah dapatkan tadi. Mungkin kalau Bapak ada yang mau Bapak tambahkan, belum Bapak jelaskan ke saya, keluarkan ke saya, silakan Bapak tambahkan saja ya. Jadi dengan Bapak Arsyad, umur 42 tahun ya, pekerjaan petani, tinggalnya di Goang. Tadi Bapak datang mengeluhnya ada lemas, sudah 6 bulan dan semakin memberat, ada perasaan mudah lelah dan mudah sesak bila beraktivitas berat. Kemudian ada penurunan berat badan dalam 3 bulan terakhir, kurang lebih 3 kg. Tidak ada riwayat hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan lain-lain ya Pak ya. Biasa ke sawah tidak menggunakan alas kaki. Mungkin ada yang mau Bapak tambahkan, tidak jelas? Mungkin tidak ada dok. Oke. Jadi dari beberapa pertanyaan yang Bapak telah jawab, saat ini saya curiga Bapak mengalami anemia ya. Tetapi saya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk membantu saya dalam menegakkan diagnosa tersebut. Terutama untuk mengetahui kira-kira sumber anemianya Bapak dari mana ya. Jadi nanti saya bisa lakukan dulu pemeriksaan fisik kepada Bapak. Jadi pemeriksaan fisik yang ingin saya lakukan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi semua pertanyaan-pertanyaan yang telah saya tanyakan tadi. Kemudian membantu saya dalam menentukan pemeriksaan laboratorium apa yang saya perlukan untuk Bapak. Apabila Bapak bersedia saya lakukan pemeriksaan fisik, mungkin Bapak bisa saya persilakan ke tempat tidur. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Iya dok. Sebelumnya mungkin ada yang Bapak mau tanyakan kurang jelas? Tidak ada ya. Silakan Bapak ke tempat tidur. Saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Silakan Pak ya. Melakukan anamnesis pada sistem hematologi tidak berbeda dengan sistem-sistem yang lainnya. Anamnesis pada sistem hematologi meliputi menanyakan identitas pasien, keluhan utama pasien berobat kepada kita, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat psikososial, anamnesis sistem, dan melakukan review terhadap anamnesis yang telah dilakukan. Anamnesis pada sistem hematologi sebaiknya menggunakan bahasa yang digunakan oleh pasien sehari-hari dan mudah dipahami. Hindari menggunakan istilah-istilah dalam kedokteran dalam melakukan anamnesis. Lakukanlah anamnesis secara terpimpin dan gunakanlah pertanyaan yang bisa diarahkan. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.